Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di channel Ngaji Jucipi. Kali ini episode menari yang ketiga. Judul kita hari ini pentingnya bertemu. Dengarkan ya, ini jika dua orang saling bertemu dan bertukar uang 10.000, maka masing-masing akan pulang membawa uang 10.000. Namun, jika dua orang saling bertemu dan bertukar satu ide, maka masing-masing akan pulang membawa 2 ide. Nah, disinilah penulis mengatakan pentingnya bertemu untuk saling bertukar ide, untuk saling berbagi ilmu. Beliau mengatakan ilmu adalah harta sesejatinya yang sanggup memperkaya siapa saja yang terlibat di dalamnya. Ialah yang makin banyak diberikan, makin meningkatkan derajat pemberinya. Nah, begitulah karakternya ilmu ya. Semakin diberikan, maka akan semakin melekat di kita, akan semakin meninggikan derajat kita. Dan kita tidak akan berkurang karenanya, malah akan semakin bertambah. Ya, coba aja kamu misalnya, di saat kamu ingin berbagi sesuatu, mengajarkan sebuah hal kepada orang lain, pasti memorinya akan terulang lagi di kepala, akan semakin melekat di kepala. Jadi nggak pernah berkurang. Nah, itu karakter ilmu. Berbeda dengan benda-benda atau uang atau yang lainnya. Ketika kita berikan, maka dia berkurang. Walaupun sebenarnya di sisi Allah pasti nanti akan dibalas lagi gitu kan. Tapi secara harfiahnya, secara kasat matanya dia akan berkurang, ya kan. Misalnya kita punya 2 apel. Kita berikan 1 apel kepada orang lain, maka tinggal 1, ya kan. Maka berbeda dengan ilmu. Ilmu nggak seperti itu. Semakin kita berikan, semakin dia bertambah dan melekat di diri kita sendiri. Nah, katanya sangat penting untuk ngobrol, untuk dialog, untuk bertemu, berbincang dengan kawan. Tentunya kawan di sini juga harus pilih-pilih ya. Jangan yang membawa kepada keburukan. Karena ketika satu orang yang baik bertemu dengan temannya yang baik, maka yang akan dibawa pulang adalah kebaikan-kebaikan. Sementara jika kita bertemu dengan satu orang yang buruk dan kita pun punya hal yang buruk, maka berlipat gandalah keburukan yang akan kita bawa pulang gitu. Jadi hati-hati, makanya Rasul mengatakan ketika berteman dengan tukang parfum, kamu akan keciuman baunya. Ketika kamu berteman dengan pandai besi, kamu akan keciuman baunya. Dialog adalah pertukaran makna. Dan kala makna dipertukarkan, tiap orang akan membawa pulang jutaan makna baru. Menurutku ini memang benar adanya. Di saat kita berinteraksi dengan orang lain, pulangnya kita pasti mendapatkan hal baru. Pasti ada yang bisa kita ambil dari pembicaraan atau dari obrolan ringan atau dari ketawa-ketawa. Jadi perlu untuk bertemu. Makanya istiqomah itu susah ketika sendirian dan lebih mudah ketika kita bersama-sama. Karena selalu ada yang akan mengingatkan, selalu ada alarm untuk diri kita di saat kita berbelok. Ada teman yang akan menepuk bahu kita, hey yuk lurus lagi jalannya gitu kan. Kemarin berbincang dengan salah satu teman di rumah tahsin. Beliau adalah murid di rumah tahsin dan memang benar kesendirian itu ya membuat kita susah untuk istiqomah. Memang harus ada teman, harus ada kelompok atau orang-orang yang senantiasa saling mengingatkan kita dalam kebaikan. Di zaman secanggih sekarang gak susah lagi menemukan kelompok itu. Intinya kita mau atau enggak. Kita bisa gabung di grup-grup WhatsApp atau cari komunitas-komunitas di Instagram. Terus katanya lagi ada ilmu dalam tiap kondisi. Begitupun kalau kita berinteraksi. Ada ilmu baru yang berbeda yang hanya lahir lewat interaksi. Ia tak muncul kalau dipikirkan sendiri meski berkali-kali. Ini cocok ya dengan konsep manusia adalah makhluk sosial. Ya, sedalam-dalamnya kita mengenali diri, berpikir atau bertafakur. Bertafakur itu bagus, muhasabah itu bagus, tapi harus diimbangi juga dengan interaksi sosial. Harus diimbangi juga dengan pergi menemui seorang kawan atau sahabat-sahabat. Jadi nggak selamanya nongkrong atau ngobrol-ngobrol itu negatif ya. Jika yang kita bicarakan dalam tongkrongan itu adalah hal-hal yang baik, yang membawa kepada kebaikan, maka itu sangat bagus gitu. Ada satu perumpamaan yang sangat menarik di pembahasan ini. Penulis mengatakan bahwa ide-ide yang kita miliki itu seperti puzzle, dan
puzzle-puzzle kepingan yang lain ada di teman kita, ada di sahabat kita, ada di orang-orang yang kita interaksi dengannya. Nah, jadi puzzle ketika dia sendirian nggak akan ada artinya, nggak berguna gitu. Ketika dia bergabung dengan puzzle yang lain, ketika kita berinteraksi, maka kita saling bertukar puzzle yang mereka cari ada di kita. Ide yang sedang mereka nggak bisa temukan ada di kita. Sementara puzzle kita yang kekurangan juga ada di dia gitu. Jadi kita saling melengkapi puzzle hingga akhirnya terciptalah sebuah pengetahuan. Katanya, apa yang kau pahami bisa jadi potongan ilmu yang orang lain cari. Sebagaimana apa yang orang lain pahami, amat mungkin potongan yang kau cari. Keajaiban demi keajaiban pun akhirnya akan terjadi kala ilmu dipertukarkan dalam interaksi. Jadi kita harus menyeimbangkan juga antara muhasabah diri, bertafakur, memikirkan hal-hal ini sendirian, refleksi diri, dan interaksi sosial. Karena di dalam interaksi sosial, jika kita berinteraksi dengan orang-orang yang tepat, yang membawa kepada kebaikan, akan ada banyak manfaat yang juga bisa kita pelajari. Ilmu-ilmu baru, pengetahuan-pengetahuan baru. Tapi ingat, harus pandai-pandai memilih teman untuk berdialog, berdiskusi, atau bercengkrama agar kebaikan yang kita dapatkan menjadi hal yang positif. Oke, di sini kita berpisah. Insya Allah kita bertemu besok di Menari episode 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.